Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mendengar suara saya? Waalaikumsalam, Pak. Oke, thank you. Ini kelas ini sih total berapa jumlahnya? Ada 30. Enggak ada, Pak. Paling-paling cuma 17. Oke, tunggu sebentar ya. Saya absensi dulu. Oke, sebentar. Belum dipanggil nanti ya. Belum dipanggil. Sebentar. Saya lagi nyari absensinya, katanya absensinya berubah ini. Iqbal udah masuk, Iqbal. Mana Iqbal? Sudah Pak, Mana? hadir Pak. Fadil. Bisa pakai nama Fadil gimana ceritanya, Pak? Oke, saya absensi dulu untuk kelas yang pagi. Iqbal ada, Monica ada, Monica Clara Pak Pahan nggak ada. Ini pertemuan kedua ya, Bal ya? Iya Pak, Monica udah keluar Pak, pindah. Keluar kemana? Kemarin tanya ke UT kalau nggak salah. Eh, masih bisa kontak si Monica. Masih Pak? Tolong bikinkan surat ini ya, surat mengundurkan diri ya. Oke Pak, antar saya sampai. Assalamualaikum Pak Henry. Mohon maaf Pak, saya Eh, baru Pak izin. Mohon maaf saya telat Pak. nggak apa-apa, saya juga baru mulai, Mas Abah. Oke Santuy. Pak, terima kasih banyak Pak. Ini udah pasti ya Monica di UT ya. Kalau kemarin saya tanya, kata iya Pak. Ntar saya pastiin lagi Pak. Ini dipindah Pak. Kenapa? Iya, sorry Mat. Ini
Iqbal ini bukannya reguler. Iya, di kelas reguler cuman Mas Iqbal saja, cuma satu orang. Jadi ngikut kelas karyawan. Ya, baik, Pak. Iya, dan seterusnya. Solahuddin Abdul Aziz Fadil, Fadil. Iqbal, Kalau tahu nggak Salahuddin Solahuddin? nggak salah Ada nggak Solahuddin? peminatan reka- rekayasa perangkat lunak, Pak. Kenapa? Hah? Peminatan Kenapa? rekayasa perangkat. Kalau Salahuddin kalau nggak salah peminatan rekayasa perangkat lunak, Oh, Pak. oke. RPL. Iya, iya, iya. Oke, berarti cuman Iqbal saja. Oke, thank you Iqbal. Kelas karyawan ada Ahmad Junaidi. Halo, ada Ahmad nggak? Ahmad, Ahmad. Mikmu nggak bisa, Bang. Hadir, Pak. Hadir, hadir, hadir. Aji Sabto Nur Falah. Ada nggak? Aji Sabto. Kelas sebelah, Pak. Itu apa kelas sebelah? Peminatan RPL. Oke, thank you konfirmasinya. Saya blok dulu sebentar ya. Alexander Dali Marta Siregar. Ikut RPL juga, Pak. RPL juga. Desi Triparwanti. Hadir, Pak. Didi Saprudin. Hadir, Pak. Fata Fali Hilmi. Ini yang Diskominfo ya? Fata ini. Iya, Pak. Fatih Muhammad Solahuddin. Hadir, Pak. Hadir. Mana Fatih? Oke. Galih Anggoro Mukti. RPL, Pak. Sampai Anda? Bukan. Dia ikut RPL, Pak. Oh, Kelas RPL. Oke, RPL. Haba Kesta. Kalau perurutan kan nggak? Oke, Josafat Pascal. Hadir, Pak. Kusmunadi. Hadir, Pak. Oke. Melkianus Leki. kelas RPL, Pak. RPL ya. Baik. Sebentar, saya tandain dulu. Melki, Gali, udah ya. Melki Gali dari RPL. Muhammad Yahya, ada RPL juga. Belum masuk kayaknya, Pak. Oke. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Hadir. siap. Putri Meliana Sari,
Putri. Nggak ada. Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Rafifah. Ada Rafifah? Rafifah nggak ada. Ria Puji Astuti. Hadir, Pak. Siapa? Ria, Pak. Ria. Sofyan Fak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siap. Wildani Ikhyara Rahman. RPL, Pak. RPL. Ini Mas Farhan ini ketua kelasnya ya? Enggak, Pak. Yuli Widada. Hadir, Pak. Mana sih orangnya? Oh, Yuli. Hadir, Pak. Oke. Dery Ridwifana. Dery mana Dery? RPL juga. Mas Farhan. Lintang. Iya, Hah? iya, Pak, RPL, Pak. Oke. Lintang Hadir, Pak. Mampu Hadir. Langit. Bintang. Hadir. Hadir, hadir. Yo, pisan wae lho. Jalan, Pak. Gimana, Mas? Lagi di jalan mau balik. Oh ya, wes. Hati-hati di jalan. Jalan kaki aja kok, Pak. Kata. Sopo, Mas? Oke. Kemarin kita sih sudah 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 perkenalan belum ya kemarin ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang anak-anak ini yang ada teman-teman dari TE ini ya banyak ya. Iya, betul, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke, siap. Ini data mahasiswanya baru diupdate lagi nih sama akademik. Kemarin kira-kira siapa ya yang nggak masuk ya? Saya hadirkan semua saja nih. Oke, berarti total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada yang merasa belum dipanggil? Enggak ada ya? Bentar dulu. Saya rekap dulu. Oke, 14, 15. Ya. Yang merasa belum dipanggil silakan nanti bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Apa lagi? Ahmad Junaidi. Ini pertemuan kemarin belum membahas materi ya, karena memang kemarin itu ada acara.
Di saat ini saya mau mempresentasikan, udah mulai masuk ke materi ya. Sebentar. Ini untuk awal dulu ya. Perkenalannya awal. Mana, mana. Kalau biasanya gimana nih kelas sore? Eh, Break, terus dilanjut lagi atau bagaimana biasanya? Biasanya break sebentar, Pak. Berapa menit? 15-an, Pak. Oke, lumayan, Bautut. Bautut apa sholat? Oke, sebentar saya mau sharing materinya. Si, mana materinya? Ah, ini. Karena kemarin saya nggak nge-share materi, ya saya hari ini share materi untuk tentang COVID. Pengenalan apa itu IT, audit tata kelola TI. Kelihatan nggak ini? Hmm, 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 hmm. Si. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, siap. eh Kalau mata kuliah apa sini? Kelas sore itu sifatnya saya hanya sharing-sharing ya. Biar sharing, terus teman-teman apabila mengerti, sudah pernah mengikuti, kalau ada yang kurang pas, tolong saya disampaikan. Karena informasi itu udah gampang banget didapatkan. Barangkali saya luput, yuk sepurane. Boleh nanti kita bisa diskusi, gitu ya. Ini pertemuan pertama, kita kemarin belum bahas, jadi kehadiran kalau saya sih gampang dalam memberikan apa jenenge nilai ya. Ini kehadiran masih sama dengan kelas yang lain atau mau dirubah ini kehadiran 15%, tugasnya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Tapi kalau rata-rata di pertemuan yang sebelumnya yuk berdua. Yang penting teman-teman hadir 3 kali, saya berikan izin untuk 3 kali nggak hadir. Lebih dari itu nggak bisa ikut UAS atau UTS. Ada tugas dan sebagainya ya. Selanjutnya ini referensinya sudah saya upload di apa namanya e-learning, gitu ya. Ini masih punya Pak Iksan karena dulu Pak Iksan ini yang mengajar. Karena sekarang beliau di SI, udah konsen di SI, jadi ngajarnya di SI saja. Hampir sama sih audit SI dengan
Audit TI materinya sama, pakainya COVID. Kalau SI sekarang ITL ya, itu yang mereka bahas sekarang. Ini yang di referensi ini bisa teman-teman dapatkan di e-learning. Silahkan bisa buat bacaan teman-teman. Ya, itu COVID 2019. Kalau tidak salah ini yang paling terbaru itu COVID 5. Nah, apa sih definisinya ya? Nah, definisi dari CISA ini untuk audit ini sistem proses qualified, kompeten, independen, ya. Jadi proses sistematis yang dilakukan oleh tim atau orang yang punya kualifikasi, ya, yang berkompeten, terus independen, objectively obtain and evaluasi evidence. Jadi secara objektif dia akan memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai suatu proses ya atau tujuan dengan tujuan untuk membentuk opini dan melaporkan sejauh mana apa namanya audit itu diterapkan, gitu ya. Saya ulangin lagi. Jadi proses secara sistematis yang dilakukan oleh tim atau seseorang yang punya kualifikasi tentang CISA ini, CISA ini, yang punya kualifikasi, kompeten di bidangnya, dan independen. Independen ini secara objektif memperoleh dan dia akan mengevaluasi bukti tentang temuan-temuan atau suatu proses tujuannya untuk membentuk opini atau melaporkan ke top manajemen yang telah ditetapkan. Lah kaitannya dengan IT governance, ya. IT governance itu tentang COVID ini itu ada tiga tiga fokusnya dari COVID ini ya. Ada IT strategi, terus ada life cycle proses, ada bisnis strategi. Karena mengingat transformasi digital saat ini, informasi dan teknologi gitu ya, itu menjadi sangat penting dan biasanya itu mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan, gitu ya. Yang mungkin di one direction atau manajer yang top ini itu bisa mendelegasikan ya atau malah mengabaikan ya atau menghindari keputusan yang terkait dari IT governance ini ya. Dan itu sikap yang seperti itu itu banyak sekali ya di sebagian besar di semua sektor industri, sektor industri ini di sebagian besar ada sektor dan industri yang sikapnya ini kurang tepat gitu ya.
Jadi biasanya apa gue stakeholder pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini dituntut untuk biasanya harus bisnis baru, apa yang di sini efisien proses gitu ya, by high degree of the digital in new business model and efficiency process. Ini biasanya didorong untuk bisa melakukan terobosan baru ya, dan bisa mengefisiensi proses apa namanya prosesnya. Kalau bisa orangnya ini terkait orang ya, eh, karena gini, suatu ada di sini yang teman-teman software developer di TE atau di apa itu yang baru itu namanya apa? Baru tuh siapa? Yang di TE itu yang baru apa namanya? PT-nya apa namanya ya? Zeta, Oh, Pak. saya lupa. Ah, Zeta, Pak. Sanes, Sanes. Yang baru kok, baru kemarin itu. Yang di BSD baru buka. Pranala, Ah, Pak. kok lali. Pranala, Pak. MSI. Hah? Pranala, Pak. Pranala. Bukan. MSI kan? Hah? Bukan. MSI. Madinah apa itu? Madinah apa? Mina School. Oh, no, meneh Minaskul. Bukan, Mas. MSI itu loh. Oh, lali aku. Mungkin ada yang di developer, teman-teman di sini. Ada yang sudah mendapatkan sertifikasi tentang COBIT atau ISO gitu. Di sini ada. Halo? Nggak ada kayaknya, Pak. Oh, Belum belum ada, Pak. ada. Karena kalau sudah punya lisensi ini luar biasa gitu. Konsultan-konsultan itu udah pakai ini ya salah satu pengecat atau pakai. Ya, saya doakan mudah-mudahan nanti di sini ada yang menjadi seorang auditor tentang IT governance gitu ya. Ada juga tentang mengaudit. Mungkin nanti ini adalah salah satu yang saya sampaikan, ini adalah satu topik yang bisa dijadikan skripsi atau tugas akhir dari teman-teman. Itu ya. Kalau mau apa namanya? Mau mengambil IT governance ini nanti bisa kita bicarakan. Gitu ya. Nanti tinggal teman-teman saya bantu untuk penelitiannya boleh. Karena kalau peminatannya teman-teman ini adalah tentang ini audit ya, audit tentang TI, eh, itu harus bisa intinya itu nanti teman-teman menganalisis tentang kinerja yang sudah berjalan. Dan biasanya untuk dari
Kalau mungkin perusahaan sendiri ya teman-teman paham gitu ya enak. Tapi kalau kalian meneliti di perusahaan yang orang lain gitu ya, atau di perusahaan lain itu pasti data itu terkesan nanti ditutup-tutupi. Nah, itu jadi masalah itu. Itu. Ini tentang audit teknologi TI, di TI ya. Saya lanjutkan dulu. Ada yang sekiranya mungkin ada pandangan untuk mau ngambil apa namanya tugas akhir ini? Siapa kira-kira? Nanti saya bisa bikinkan kelompok untuk persiapan teman-teman membuat skripsi gitu. Mas Farhan, baik, boleh. Mas Didi, oke, menarik juga. Narik apa Mas? Sampai narik apa? Ada siapa? Narik temennya. Apa itu? Kerin peminatan cyber security. Oh, ada toh. Kamu nggak masuk? Emang nggak, bukannya ada ya peminatan cyber security itu kan ada itu. Bukannya ada pilihan. Oh, maksudnya skripsi. Skripsinya kenapa? Oh, peminatan. Ya, kalau apa namanya teman-teman ya seharusnya kalau apa namanya ini sih juga bagian ya, bagian dari proses di cyber security itu juga sebagian proses ya. Menganalisis itu juga bisa dimasukkan ke dalam. Karena gini Mas, yang namanya audit itu terkaitnya itu tiga. Kaitannya itu kalau saya bisa katakan itu tiga. Yang pertama adalah secara garis besar loh ya, yang menghambat biasanya di dalam cyber security juga itu sebenarnya kan kita belajar tentang menganalisis tentang people-nya, tentang organisasinya, satunya lagi tentang teknologi. Nah, tiga hal itu. Yang pertama adalah people. People itu adalah si pengguna, si pengguna yang menggunakan uh, atau yang di dalam perusahaan itu adalah pimpinan, uh, karyawan, gitu ya, atau dari yang berkaitan dengan perusahaan itu bisa masuk masuk sebenarnya ke audit. Terus tentang yang kedua, organisasi. Organisasi ini adalah kaitannya tentang kebijakan. Kebijakan di dalam perusahaan itu gitu ya. Atau misalkan dari apa lagi? Kebijakan organisasi. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, teknologi itu yang digunakan itu apa? Jadi teman-teman intinya dalam belajar COVID itu ya tiga ini nanti. Banyak aspek nanti yang bisa di sini sudah azan maghrib, kita break dulu ya. Teman-teman jangan live dulu ya. Kita break untuk mendengarkan azan maghrib. Silakan teman-teman bisa beribadah. Monggo yang mau selonjoran, mau wudud, mau ngopi, silakan.
Nah, saya persilakan nanti kita berarti mulai lagi jam 6:05 ya. Betul? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, kita break dulu untuk beribadah. Monggo, saya break dulu untuk sesi kali ini.
Oke, saya lanjutkan. Iya, Pak. Tadi pertanyaan tadi Mas siapa tadi? Lintang. Mas Lintang? Mana Mas Lintang? Ada, Pak. Eh, peminatannya kamu kok cyber security ya? Iya, Pak. Cyber security. Ya, kalau di COVID itu ya ada namanya, itu tadi saya sampaikan, CISA itu Certified Informasi System Auditor. Ya, kaitannya itu, dia itu yang, ini saya mau share screen yang tadi ya, yang awal tadi ya. Mana share screen-nya? Sudah muncul belum? Udah cuma kecil, Pak. Pak. Apanya yang kecil? Slideshow-nya. Emang kecil? Iya, Masa Pak sih? kecil. Terlihat nggak? Lihat, lihat. Nah ini sertifikasi CISA ini itu adalah sertifikasi informasi sistem auditor ya. Kaitannya ini dia itu kalau nanti teman-teman ngambil sertifikasi ini saya kalau dari Prodi TI itu tadinya mau apa, masing-masing prodi itu punya sertifikasi keahlian. Dalam arti teman-teman itu lulus itu nanti nggak cuma dapat apa jenenge ijazah gitu ya. Kita lagi mengusulkan apabila nanti kalau teman-teman bisa ada mau ngambil sertifikat yang seperti ini nanti kita bisa fasilitasi. Nah, CISA ini Information System Audit dan Control ini yang kaitannya dengan cyber security, Mas. Nah, ini dirancangnya ini sesuainya itu kayak sistem keamanan, keamanan informasi, gitu ya. Terus termasuk ada mitigasinya, pengendaliannya, gitu ya. Terus tentang juga tata kelola. Ini dibahas nih di CISA ini, CISA ini. Ini tentang audit ini. Tapi ya lumayan kalau untuk pengakuan ini diakui oleh seluruh dunia ya. Ini sertifikasi ini global gitu ya. Gitu. Jadi kaitannya kalau kompetensinya di audit ini ya bisa melakukan audit keamanan informasi, terus kaitannya juga identifikasi resiko, sekaligus mengelola keamanan sistem. Ini CISA. Lumayan kalau ngambil ini, Mas. Harganya lumayan juga, Pak ya. Saya cek teknik. Sudah cek? $575. Lumayan ya. Lumayan. Ya, daripada Lumanyun. Kalau di Indonesia kurang lebih 9 juta.
Iya, sekitar segitu. Itu yang ada yang awal, misalkan ada tingkat apa namanya? Tingkat awal itu yang paling segitu. Nanti tingkat yang paling expert itu bisa sampai ratusan itu. Kalau di jaringan itu apa ya? Cisco ya, CCNA ya Pak ya? CCNA ya. Iya, CCNA. Biasanya sih gitu. Di perusahaan ada nggak yang sudah dapat CCNA? Saya belum ada Pak. Serius? Kalau saya lebih concernnya ke cyber security sih. Baik, baik, baik. Coba Mas, nanti bisa diajukan ke bagian keuangannya sopo saiki direkturnya. Tapi Pak, Pak Ono kok Pak. Enggak dirut dirut di sampean dikerja di mana? Di itu di NOS Security Global. NOS Ya, NOS Security Global. sudah lama Mas di sana. Baru jalan 9 bulan. Oh iya. Ya nek gajianmu tentang cyber security kan akeh. Iya Pak. Lumayan kan gajinya tentang cyber security itu kan banyak. Iya Pak, better lah Pak dibanding dulu. Dulu basicnya apa Mas? Kok bisa padahal belum sarjana loh ini. Basicnya network Pak. Terus Networknya cuma punya sertifikasi MTSNA, MTSRE aja sih yang Mikrotik Academy. hmm, Dan kebetulan keterima di sini loker-loker dari LinkedIn. iya 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 iya. Itu dulu ngambil sertifikasi atas dasar pribadi atau dari sekolah gitu? Kalau itu dari tempat kerja yang dulu dapat yang MTSNA, MTSRE itu dari tempat dulu. Kalau sekarang ini kan dapat lagi sih sertifikasi dari kantor. Tapi concernnya lebih ke cyber security kalau yang sekarang. Apa Mas? Pengajuannya apa itu? Kemarin dapat CEH Pak, C, Oh, ini. Jadi sertifikat hacking. ah, ah, Ya, itu. CFH, Ya CEH. CEH ya. Ah, yang itu yang ngadain siapa? Yang ngadain kemarin itu tuh dari UI Pak, ID Loh, Care, apa? ID Care UI, ID Care? ID Care UI.id. Hmm, Itu piro kayak Mas? kemarin sih dapat diskon sih Pak, dapat promo jadi 6,5. Sudah berarti sudah dapat. Ya alhamdulillah sudah Pak. Oh ya, syukurlah. Ya itu bisa Mas kalau misalkan hasil dari kalau kamu ngaudit itu ada laporannya itu juga bisa jadi apa namanya? Temuan-temuan kayak gitu itu bisanya bisa sih sebenarnya kalau untuk diedukasi gitu itu bisa Mas untuk pembelajaran bisa Pak, diangkat. Mm-mm. biasanya kalau konsultasi tentang judul skripsi ke siapa Pak? Kaprodi Mas. Ke Prodi. Ke Bapak dong. Sementara ini ke Kaprodi. Nanti ke Bapak ya. Iya boleh. Kalau mau cari yang expert lagi ya enggak apa-apa. Di dosen di TI itu kan ada 6 sekarang. Oh, ada 6 Pak ya. Iya, ada Pak Ono, ada Pak Agung, ada Pak Ipung, Pak Toifur, ada Pak Ibnu, ada Pak Yusuf. Oke. Oke, nanti kalau misalkan mau pengajuan kayak gitu kan lewat saya dulu baru saya delegasikan ke dosen-dosen. Siapa yang kira-kira mau
misalkan bisa lebih ekspor gitu, Hmm, itu ya bisa. oke siap Pak. Sudah Untuk pernah ke kampus belum? belum pernah Pak. Pelanggaran sampean. Waduh, Kagak ada kendaraan Pak di sini Pak. itu itu bukan itu bukan Iya iya Pak. Sorry sorry. ngawur kamu. Itu bukan alasan nih. Nggak ada kendaraan, kereta api, angkot, angkot tuh bisa. Nanti main Pak boleh Pak. Tunggu weekend. Weekend Tapi ya nggak ada orang di kampus sembarangan, weh. full Pak. Aduh. Tapi Jumat ini aja baru balik. Oh iya 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 iya. Iya. Udah semester 5 loh, masa belum pernah ke kampus? Ada lagi yang belum pernah ke kampus? Saya ahli jenjang Pak. Siapa? Saya ahli jenjang Oh Mas Lintang nih ahli jenjang dari mana? dari Polnes, Polnes itu mana? Politeknik Negeri Samarinda di Samarinda, Terus sekarang kerja di, Jakarta. lo ngapain di Jakarta, pindah Jakarta? Cari experience Pak. Jangan-jangan kamu dibuang itu di daerahmu itu. Siapan untuk IKN Pak. Ais, mantap jiwa. Emang lagi ini juga ngaudit di sana juga. Enggak Pak, kalau untuk sekarang lebih ke teknis sih, belum untuk manajerial belum Mas. Oke 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 oke. Siap. Thank you ya ini sharing-sharingnya ya. Pak, siap. Barangkali nanti ada teman-teman yang lain yang di tim Excelindo ini yang banyak nih sebenarnya ada banyak orang-orang yang expert juga. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Siapa yang belum pernah ke kampus, Pak? Asem. Sampean. Saya kan kadang-kadang ke kampus, Pak. Oh, Mas Haba. Ya, ya, ya. Kalau Mas Haba mah ini udah pernah ke kampus nih. Kopdar aja itu pernah ya, Mas ya? Kopdar apa tuh, Pak? Kopi darat. Hmm. Yuk, pernah tahu kita ngopi bareng? Ayo, Pak. Ayo, gitu. Oke, lanjutkan. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini tentang tadi IT governance ini. Jadi ada 3 ya yang kita bahas tentang enterprise governance di TI-nya. Terus ada bisnis tentang TI-nya. Terus juga yang paling terakhir itu adalah value-nya, hasil dari eh, apa namanya, dari audit itu ya. Jadi IT and Enterprise Risk Management and Value Generation Specific Focus to Enterprise Governance for Information Technology atau IG. Jadi mengingat pentingnya informasi dan teknologi ini, ya kita juga harus memikirkan tentang uh, manajemen resiko, enterprise risk management. Jadi ada mitigasinya. Value generation ini jadi dia harus punya peningkatan nilai, ya. Jadi nanti akan fokusnya itu kepada bagaimana mengelola informasi teknologi di perusahaan. Yang biasanya itu uh, semua ini apa namanya adalah bagian dari internal ya, dari tata kelola dari uh, perusahaan ini ya. Terus apa perbedaannya ya? Ini saya cepat. Apa perbedaannya
sistem informasi audit dengan IT governance audit. Jadi kalau sistem informasi audit itu dia itu melakukan audit produk. Kalau IT governance ini audit itu kita merancang tata kelola atau layanan. Terus kalau SI-nya ini memberikan laporan audit, kalau IT governance ini adalah menyelaraskan goals-nya itu menjadi sebuah produk atau layanan. Jadi sebelum aplikasi itu dibuat, itu harus juga ada auditnya. Nah, sorry. Selanjutnya ruang lingkupnya dari SI ini berfokus pada hanya untuk sistem informasi saja ya kalau SI audit dan bersifatnya memperbaiki. Kalau IT governance ini ruang lingkupnya itu di layanan teknologinya, bisa hardware, bisa apa namanya itu aturan itu ya. Dan sifatnya itu adalah mencegah. Kalau SI itu memperbaiki, kalau IT itu dalam mencegah. Jadi sudah dimitigasi. Itu ya, apapun yang produknya dari keluaran dari TI itu harus harus dianalisis sebelum itu dipakai. Nah, benefitnya apa dari IT governance ini? Manfaatnya apa gitu ya? This is concern creating value for the experience maintenance, internal value. Jadi untuk menciptakan dari perusahaan itu melalui informasi dan teknologi ini, dia harus bisa mempertahankan atau meningkatkan nilai, ya. Karena ini semua teknologi ini semua itu ada investasinya, itu ya, investasi terkait dengan investasi. Karena contohnya begini, pernah mendengar teknologi untuk anjungan tunai mandiri di Indonesia yang paling awal itu siapa? Dari bank mana? Ada yang pernah? CA ya? Ah? BCA bukan? Betul, BCA. Pernah membaca itu, Mas? Enggak sih, Pak. Kok Tadi bisa tahu? nebak aja, Pak. Nebak Bisa. aja, Pak. Taunya BCA, nebaknya dari mana? Biasanya itu dari apa yang terlihat perbedaan dari bank lain? Update sistemnya Pak kalau BCA. Kenapa? Cepet update sistemnya kalau BCA kalau menurut saya. Ini siapa yang ngomong? Didi. Didi. Update. Update sistemnya cepat. Mas Didi kerja di mana, Mas? Di apa programmer di PT Tangara. PT Tangara Mitrakom. apa? Tangerang? Tangara. Oh, Tangara. Ya. Tangara Mitrakom. Iya betul. Sudah berapa lama bekerja di sana? 4 tahun. Sebagai apa? IT programmer Pak. Orang back end ya. Itu perusahaannya bergerak di bidang apa sih? Pisat. Visat. Pisat Pak. Iya. Yang mensuplai kebanyakan ke bank-bank gitu Pak. Untuk ATM-ATM-nya. Oke. Berarti pernah bersinggungan langsung ya? Iya, kalau untuk jaringan itu kalau sekiranya dapat untuk bank, emang ke ATM-ATM itunya Pak, langsung
ke internetnya, internet ATM-nya. Oke. Nah, ini ada pelakunya nih. Kita bisa cari tahu ini nanti Mas Didi ini. Jadi BCA ini menerapkan investasi tentang di informasi dan teknologi itu, dia pasti dari fasilitas anjungan tunai mandiri atau ATM itu pasti lebih banyak, ya nggak? Daripada bank yang lain. Betul, Pak. Benar? Iya, Pak. Nah, oke. Jadi fasilitas itu dia itu awal di Indonesia untuk menerapkan ATM itu adalah paling 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 awal dan investasinya itu gila-gilaan, gede banget. Jadi dia hanya BCA saja dan dia itu sudah bisa memprediksi gitu ya. Dari dia memberikan layanan atau solusi gitu ya untuk di bidang IT gitu, investasi itu dia sudah memikirkan asetnya gitu. Bagaimana agar itu investasi itu bisa bisa diterapkan apa dinikmatin oleh nasabahnya. Terus biasanya kalau sudah menerapkan seperti itu dari sistem keamanannya juga itu akan lebih baik daripada bank yang lain. Saya tidak mendeskrip eh, bank lain itu adalah yang jelek gitu ya, tapi ada adanya untuk dia menerapkan IT itu BCA. Jadi untuk eh, apa ya fokus bisnisnya itu nih the value that IT which business is focus. Jadi si BCA ini fokus banget gitu untuk bisa menyelaraskan tentang apa namanya IT ini menjadi sebuah bisnis gitu. Yang punya dampak dan kontribusi itu bisa menciptakan apa namanya value creating process to enterprise. Jadi punya dampak bisa diukur gitu ya, diukur dan punya dampak karena dia investasi berbasis IT ini. Jadi gitu ya. Teman-teman paham ya, dalam arti dari segi bank pun juga teman-teman juga bisa bisa mengaudit ini gitu ya. Itu kalau teman-teman mau ngaudit ini wah luar biasa ini. Nggak main-main ini untuk bisa mendapatkan gaji yang di atas mungkin 2 digit atau 3 digit ya juga bisa. Karena dia mengaudit ini juga punya solusi dan dia bisa mengevaluasi dan punya solusi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan? Lanjut, Pak. Siap. Benefit selanjutnya itu adalah optimasi ya, bisa mengoptimasikan resiko. Jadi di apa namanya di tentang IT governance ini terkait itu biasanya bisnis associated with use ownership itu pengguna dan kepemilikan, operasional itu adalah pengoperasional, ini yang user dan penerapan itu dalam satu perusahaan. Jadi kaitannya resiko bisnis tentang TI itu ya, itu nanti kita ngauditnya itu adalah tentang pencapaian pencapaian ini di sini. With value delivery, focus to create of value. Jadi dalam kita mengaudit IT governance ini, resiko-resiko itu bisa kita pastikan dan bisa kita minimalkan ya agar bisa menjaga apa namanya kredibilitasnya dari perusahaan tersebut. Intinya dari ini.
Jadi mengoptimalkan resiko. Jadi itu lebih kita lebih lebih tahu, oh ya kalau misalkan kita mau investasi ini resikonya apa itu bisa diukur dampaknya nih. So to impact and contribution optimizing informasi dan teknologi. Yang related itu yang terkait dengan business risk atau performing value. Jadi menjaga nilai dari perusahaan tersebut. Itu ya. Jadi dalam mengaudit ini adalah bukan, kalau dari kata audit mungkin orang-orang pasti akan mengedepankan, wah ini orang audit nih, kita diaudit. Sudah takut duluan. Padahal itu adalah orang-orang yang apa ya, eh, norak gitu loh. Melihat dengar tim audit itu norak gitu loh. Sudah takut duluan itu norak. Biasanya orang-orang yang begitu itu yang pelaku-pelaku yang resek gitu ya. Karena kalau eh, di perusahaan itu fokus sama IT dan itu tidak diaudit, gimana performa dari perusahaan tersebut untuk bisa melayani dari contoh kayak tadi Bank BCA untuk melayani nasabahnya yang begitu banyak, mereka mau investasi menjadi nasabah itu kan punya benefit gitu ya. Nah, itu dia kalau di audit itu adalah menjaga dari resiko-resiko. Yang selanjutnya adalah ini tentang resource, jadi tentang eh, sumber daya. Biasanya itu dilihat dari optimization ensures that integrate economy, IT infrastructure and profit, new technology introduction, request to business, absolute system. Jadi tersedianya infrastruktur IT ini gitu ya. Ini adalah kalau di audit itu adalah sebuah kebutuhan gitu. Justru untuk mengaudit ini butuh bisa juga untuk eh, kayak tadi Mas siapa ya, Mas Lintang ya. Kenapa kok dia dikasih pelatihan gitu ya? Nah ini di sini the offense IT personnel because reconciliation people and editing software fokus. Oke, jadi oke. Jadi di perusahaan tersebut pasti yang tadi disampaikan sama Mas Lintang itu kaitannya adalah untuk memastikan kompetensi dari personil atau karyawannya. Gitu ya, untuk mengaudit itu kayak contoh tadi cyber security itu adalah memastikan kompetensi dari masing-masing karyawannya. Kaitannya adalah apa? Biar kalau di perusahaan itu enggak, tim auditornya itu bukan dari, kaitannya apa kalau misalkan itu auditor dari kita meng-hire dari luar perusahaan? Ada yang bisa menjawab? Efisiensi sih Pak. Lebih ke efisiensi dan transparansi dari serta akuntabilitas Pak. Efisiensi, betul. Salah satunya biar nggak keluar duit lagi. Ada lagi, thank you Mas Abah. Ada lagi? Lebih aman nggak, Transparansi. Pak? Kenapa Mbak Rafifah? Lebih aman nggak, Pak? Maksudnya lebih aman dari apa? Lebih aman karena kan udah orang perusahaan itu sendiri juga. Jos, benar. Jadi bisa mengamankan data nih di sini tulisannya. Ini important resource data dan informasi. Ini yang harus diamankan. Karena data dan informasi perusahaan itu penting. Itu. Selain dari uh, efisiensi dari tadi apa namanya? Meng-hire orang untuk
bayar lagi gitu. Itu fungsinya itu. Karena data dan informasi perusahaan itu tuh sangat penting banget. Makanya kalau teman-teman menjadi auditor, datang sebagai auditor, datang ke perusahaan, itu bisa jadi teman-teman dapat datanya atau enggak dapat datanya. Gitu ya. Nah, terakhir, ini kualifikasi dari auditor. Jadi eh, ada secara independen gitu ya. Auditor itu secara independen, bisa berkelompok, biasanya no friendship gitu ya. Biasanya itu di apa namanya? eh dijauhin banyak teman gitu ya, antara teman pacar kah dan sebagainya. Itu biasanya itu kayak karena dia harus profesional dan independen. Terus juga sebagai organisasi juga itu nggak ada kepentingan ya. Auditor itu no special interest terdapat audience, jadi tidak punya kepentingan khusus gitu. Yang mau organisasi yang diaudit itu akan lebih lebih akan lebih murni gitu ya hasilnya. Dan di ISCA ini adalah ini untuk standar untuk profesional ya, etik standarnya itu profesional. Dan sertifikasinya yang terakhir itu ada COVID gitu ya, dan teman-teman itu bisa nanti nama kalian lulusannya Eskom, sarjana kompor gitu, sarjana komputer, terus slash COVID, ITL atau TOGAF atau CISA itu bisa digunakan di setelah nama teman-teman. Begitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan, ini slide ini sudah habis. Nanti next kita akan belajar untuk bisa mengaudit TI. Mudah-mudahan saya dikasih umur panjang. Bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Gitu? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Pak. Tadi Rafifa belum absen ya? Ada lagi yang belum absen? Muhammad Yahya ada? Josafat ada tadi ya? Ada, Saya Pak. belum masuk. Oke. Nol ini oke. Berarti 14 orang. Ya, sip, benar. Mungkin itu dari saya. Silahkan bisa open cam untuk saya mau screenshot untuk bukti kuliah sekarang. Silakan. Abah lagi di mana, Mbak? Lu lagi di jalan, Mbak? Saya lagi pengen beli makan dulu, Pak. Tapi saya dengerin kok. Saya dengerin. Saya dengerin. Oke, oke, oke. Ntar tunggu. Tunggu yang lain. Open cam. Silakan yang lain. Saya tunggu. Bisa Mas Lintang bisa diperjelas lagi. Nah, silakan. Mbak Ria, Yuli, Mas Kus, Desi, Farhan, Fatih. Mas Fatih ini udah KRS-an belum ya, Mas? Halo, Mas Fatih. Oke, yuk. Yang lain. Mbak Yuli, bisa nggak? Mbak Desi, Mas Kus.
Oke, nggak ada respon. Oke, ada Desi. Oke, 3, 2, 1. Cek, bentar. Cek, sebentar. Itu. Cek. Ini untuk bukti perkuliahan. Oke. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir di perkuliahan saya cukupkan dulu kalau tidak ada pertanyaan. Halo, ini suara saya Jelas terima Pak suara. kasih untuk yang sudah hadir. Enggak. Semoga sehat selalu di tempat. Ya, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai kami ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Woi, bari anaknya.